Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan manajemen keuangan. Kali ini kita akan membahas pertemuan ke-6 tentang manajemen persediaan. Kita tahu bahwa persediaan merupakan salah satu unsur terpenting dalam aktivitas lancar yang terbesar ya. Oleh karena itu perlu kiranya kita atur dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita ketahui, persediaan di perusahaan ada beberapa jenis. Yang pertama adalah bahan baku atau raw material. Yang kedua, barang dalam proses atau WIP atau BDP. Yang ketiga, barang jadi atau finishing good. Ini adalah kesalahan dalam menetapkan persediaan ya, yang dapat berakibat fatal. Di sini misalkan persediaan terlalu kecil, maka ini menyebabkan hilangnya kesempatan untuk menjual dan juga memperoleh laba. Juga kalau terlalu besar juga akan bermasalah ya, yaitu adanya biaya besar, memperkecil laba, memperkecil risiko. Jadi terlalu lama mengendap di gudang juga itu bukan hal yang bagus. Ya, betul-betul harus diatur sedemikian rupa supaya dalam persediaan itu tidak terlalu lama perputarannya dan biayanya rendah. Seperti itu. Ini adalah keuntungan meningkatkan persediaan. Pertama, perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, ya pasti siap dengan produksi karena bahan bakunya sudah tersedia. Kemudian mempengaruhi pembelian, ya kalau sudah cukup persediaan maka tidak perlu dilakukan pembelian. Yang ketiga, dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat, tentu ya, karena persediaannya sudah siap sedia atau ready stock. Ini kerugian ini akan menimbulkan kerugian apabila pertama biaya penyimpanannya besar, kemudian biaya pemindahan besar, dan pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Ini juga kurang bagus ya. Nah, lalu fokusnya apa dalam pengelolaan persediaan? Pertama adalah berapa banyak yang harus pesan pada waktu tertentu. Yang kedua adalah berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan. Yang ketiga, kapan sebaiknya persediaan dipesan? Ini adalah 3 pertanyaan yang wajib kita jawab pada saat mengelola persediaan. Baik, lalu tujuan pengelolaan persediaannya adalah menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Jadi kita stok barang di gudang untuk memenuhi kebutuhan produksi ataupun penjualan ya, tentu dengan biaya yang seminimal mungkin, baik biaya penyimpanan maupun lainnya. Ini adalah biaya-biaya persediaan yang akan muncul. Pertama adalah biaya penyimpanan, ya. Kemudian biaya pengadaan persediaan. Yang ketiga, biaya akibat kekurangan persediaan. Kemudian biaya penyimpanan atau carrying cost ini bisa kita rumuskan, yaitu TCC atau total carrying cost sama dengan C dikali P dikali A, di mana C adalah biaya penyimpanan, P harga beli per unit, dan A-nya itu kita bisa mencari dengan rumus ya, Q dibagi 2 atau S dibagi N dibagi 2. S itu ada penjualan tahunan dan N itu frekuensi pemesanan dibagi 2. Jadi persediaan rata-rata itu A ya. Nah, apa saja yang termasuk biaya penyimpanan atau carrying cost ini? Pertama, sewa gudang. Kalau dia tidak punya gudang sendiri ya. Yang kedua, biaya pemeliharaan pasti ya. Karena khawatir rusak dan sebagainya harus dipelihara juga. 3, biaya modal yang tertanam dalam inventory. Yang keempat, biaya pajak. Dan kelima, asuransi tentunya ya.
Kemudian kita lihat biaya pemesanan atau ordering cost ya. Bisa kita rumuskan TOC sama dengan F dikali dalam kurung S dibagi Q. Ya. Total ordering cost sama dengan F itu adalah biaya tetap dalam quantity ya. Kemudian S penjualan tahunan dan Q adalah kuantitas pesanan. Yang termasuk biaya pemesanan adalah pertama biaya selama proses pemesanan, kedua biaya pengiriman permintaan, ketiga biaya penerimaan barang, keempat biaya penempatan barang ke dalam gudang, dan yang kelima biaya processing pembayaran pada supplier. Ini adalah hal-hal atau biaya pemesanannya. Sehingga kalau kita mencari total biaya persediaan, tentunya kita rumuskan TIC total inventory cost sama dengan TCC ditambah TOC total carrying cost ditambah total ordering cost ya. Ini rumusnya yang tadi, tinggal mengikuti saja. Kemudian dalam menentukan persediaan yang optimal dan juga biaya yang rendah, itu ada satu kondisi di mana kita sebut Economic Ordering Quantity Model. Jadi EOQ-nya ya. Jadi EOQ di sini adalah kuantitas persediaan yang optimal ya, atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Jadi kuantitinya cukup, tetapi biaya persediaannya relatif rendah. Ini yang kita sebut EOQ ya, atau Economic Ordering Quantity. Jadi model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Ya, ini yang harus kita cari. Ini adalah EOQ ini adalah satu kondisi yang apa ya, yang harusnya kita capai ya, yang harus kita lakukan supaya betul-betul memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kita lihat dua dasar keputusan dalam model EOQ. Pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali atau replenishment cycle. Yang kedua, kapan perlu dilakukan pembelian kembali atau reorder point. Nah, ini untuk model EOQ sendiri bisa dirumuskan sebagai berikut. EOQ sama dengan akar pangkat 2 dikali F dikali S dibagi dengan C dikali P. Di sini F itu biaya tetap dalam kuantiti ya. S adalah penjualan tahunan, C-nya biaya penyimpanan, dan P-nya price atau harga beli per unit ya. Baik, nanti kita akan lakukan latihan ya. Kemudian asumsi model EOQ pertama, jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan terlebih dahulu ya secara pasti untuk penggunaan selama setahun atau satu periode. Yang kedua, penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Yang ketiga, pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan nol atau di atas safety stock. Harga konstan selama periode tersebut. Kemudian ada pemesanan ulang atau reorder point. Ini titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Ya, atau kita kenal reorder point. Nah, untuk mencarinya, kita rumuskan titik pemesanan ulang sama dengan waktu tunggu dikali tingkat penggunaan. Kemudian kita lihat ada persediaan pengaman. Safety stock ini betul-betul pengaman atau istilahnya satu kondisi di mana betul-betul aman persediaan itu untuk memenuhi kebutuhan produksi. Atau ada, kita kena ada cadangan lah ya. Cadangannya berapa supaya perusahaan tidak kekurangan bahan baku ataupun barang jadi, seperti itu. Ini persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi ataupun pengiriman. Maka
Di sini persediaan awal itu harusnya adalah EOQ ditambah safety stock ya. Dan persediaan rata-ratanya adalah EOQ dibagi 2 ditambah safety stock. Nah, sekarang bagaimana menentukan besaran safety stock? Ini faktor-faktornya ya. Pertama, faktor pengalaman. Pasti ya, ini sangat penting. Berapa biasanya perusahaan memerlukan tambahan untuk satu produksi ya, atau satu kali penjualan. Yang kedua, faktor dugaan. Nah, yang ketiga, biaya keterlambatan. Contoh di sini penggunaan per hari 15 kilo, keterlambatan pengiriman 10 hari. Ya, maka besarnya seperti itu kita harus tambahkan 10 dikali 15 kilo sama 120 kilogram. Ya. Baik, kita lihat contoh kasusnya ya. Di sini ada perusahaan A, penjualannya 2,6 juta kilogram terigu. Biaya pemesanannya ada 5.000 dalam dolar ya. Kemudian biaya penyimpanan 2% dari harga beli, dan harga belinya adalah 5 dolar per kilogram. Kemudian persediaan pengaman 50.000 kilogram dan waktu pengiriman 2 minggu. Dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kilogram. Baik, kita bahas semuanya, baik itu EOQ maupun biaya persediaannya. Kita lihat. Kita hitung dulu pertama EOQ-nya ya, yaitu akar pangkat 2 kali F kali S dibagi dengan C kali P. Akar pangkat 2 kali F-nya itu tadi 5.000 unit ya, variabel tetapnya dikali penjualan setahun 2,6 juta. Dikali C adalah cut. Kita lihat contoh kasusnya ya. Di sini perusahaan A penjualannya 2,6 juta kilogram terigu. Biaya pemesanannya adalah 5.000 dolar. Kemudian biaya penyimpanannya 2% dari harga beli, dan harga belinya adalah 5 dolar per kilogram. Persediaan pengaman adalah 50.000 kilogram dan waktu pengiriman 2 minggu, dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kilogram. Pertama kita lihat dulu atau cari dulu EOQ-nya ya, yaitu dirumuskan akar pangkat 2 kali F dikali S dibagi dengan C kali P. 2 dikali F variabel tetapnya dalam unit rata-rata 5.000, kemudian dikali penjualan setahun atau salesnya 2,6 juta ya, dikali biaya penyimpanannya 0,02 atau 2% ya dari harga belinya itu 5 dolar per kilo. Maka setelah dihitung menggunakan kalkulator didapatkan angka 509.902 kg. Kita bulatkan menjadi 510 kg. Ini adalah satu kondisi di mana persediaan yang optimal itu adalah 510 kg dengan biaya yang rendah. Yang kedua, kita lihat penggunaan per minggu. Tinggal kita bagikan 2,6 penjualan setahun dibagi dengan 52 ya. Sebenarnya 50.000 kilogram. Kemudian titik pemesanan ulangnya, waktu pengiriman 2 minggu dikali 50.000 ya. Kemudian 50.000 ditambah seperti stoknya 50.000. Jadi 100.000 ditambah 50.000 sebenarnya 150 kilogram. 150.000 kilogram yang ini untuk reorder poinnya. Kemudian pemesanan dalam 1 tahun kita lihat
2,6 juta dibagi dengan EOQ-nya 510.000 sehingga didapatkan angka 5,098 kali. Apabila dikalikan dengan setiap pemesanan 14 minggu ya, kali 14 menjadi kurang lebih 72 hari ya. Atau di dalam minggu menjadi 10 minggu bagi 7 ya. Jadi ini tentu pemesannya 5 kali kurang lebih. Kemudian tingkat pemakaian per hari adalah penjualan setahun dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. Ini 2,6 juta dibagi 365, asumsi setahun 365 hari. Didapatkan angka 7.123,287 kg atau dibuatkan menjadi 7.124 kg. Ini pemakaian per hari. Kemudian kita hitung biaya penyimpanannya ya dengan rumus TCC sama dengan C dikali P dikali A atau C dikali P dikali A-nya, rata-ratanya Q dibagi 2 ya. Kita lihat C-nya tadi 2%, 0,02 dikali harganya 5%, dikali EOQ-nya 510.000 dibagi 2 ya. Sehingga didapatkan angka $25.500. Ini biaya penyimpanannya. Sedangkan biaya pemesanannya kita lihat total ordering cost-nya adalah F dikali S dibagi Q. F-nya variabelnya 5.000, kemudian setahunnya penjualan 2,6, dibagi EOQ-nya 510.000. Didapatkan angka sejumlah pakai kalkulator menghasilkan biaya pemesanan $25.490,2. Boleh dibulatkan ya. Kemudian biaya seperti stoknya kita lihat C dikali P dikali seperti stok ya. C-nya 2% atau 0,02 dikali harganya 5% dikali seperti stok tadi 50.000 ya. Sehingga didapatkan angka $5.000 untuk biaya seperti stoknya. Kemudian total biaya persediaan ya atau total inventory cost kita jumlahkan semua biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya seperti stok ya, didapatkan angka tadi menjadi $55.990,2. Nah, kalau kita buatkan grafiknya seperti ini ya, kita lihat di sini seperti stoknya ada di angka 50.000 ya, kemudian real nya ketika menambah 100.000 ya. Kemudian EOQ-nya ada di angka tadi 510 ya, yaitu 560 dikurangi 50, jadi 510.000. Ya, seperti itu. Ini adalah grafik daripada EOQ yang tadi kita hitung ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ini untuk analisa berikutnya ya. Jika perusahaan A membeli terigu sebanyak 650.000 kg, maka biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan pengolahan gandum sebesar $3.500. Pertanyaannya, apakah penawaran ini menguntungkan atau tidak? Nah, oleh karena itu kita bisa lihat, kita hitung biaya pemesanan, biaya persediaannya semuanya, baik TCC maupun TOC ya. Nah, termasuk seperti stok tadi ya. Ini didapatkan angka menjadi 45.147. Sementara kondisi EOQ adalah $55.990,2 ya, sehingga lebih rendah. Maka perusahaan ini boleh mempertimbangkan ya penawaran tersebut untuk diterima karena biaya persediaannya yang sangat murah. Nah, inilah keuntungan daripada kita menghitung atau mengelola manajemen persediaan agar bisa semurah mungkin biaya persediaan itu kita raih ya, sehingga dengan demikian dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada perusahaan.
Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.